Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan melakukan preview pertandingan antara Manchester United melawan Real Sociedad di leg kedua kompetisi Europa League. Nah, menarik ini teman-teman. Karena di leg pertama kemarin Manchester United meraih hasil imbang di Sebastian Stadion, Spanyol saat melawan Real Sociedad dan pertandingan dini hari nanti akan berlangsung di Old Trafford. Wah, karena mau nggak mau Manchester United harus meraih kemenangan dan kompetisi Europa League satu-satunya harapan bagi Manchester United kalau ingin masuk ke Liga Champions musim depan. Nah, meskipun peluangnya juga ya nggak bagus-bagus amat, tapi yang namanya peluang tetap masih ada. Tinggal bagaimana caranya para pemain Manchester United ini memaksimalkan dengan baik kesempatan yang ada sampai akhir musim nanti. Sebelum kita membahas lebih jauh peluang dari Manchester United, mari kita mencoba untuk memprediksi susunan pemain yang akan menjadi starter di laga dini hari nanti. Ya, karena ada beberapa pemain yang absen karena cedera. Jadi sepertinya kondisi skuad pertandingan dini hari nanti juga sangat terbatas. Dimulai dari penjaga gawang seperti biasa, sepertinya tetap Andre Onana. Karena ya Altebaidir masih cedera ya kayaknya ya. Aduh, aku sih nggak berharap banyak ya kalau kipernya Andre Onana. Pasti nanti ada momen dia kebobolan. Sebagus-bagusnya Andre ya, sebagus-bagusnya Onana ketika melakukan save, pasti ada blundernya, pasti ada kebobolannya. Ya udahlah, Andre sepertinya akan tampil sebagai starter. Selanjutnya kalau kita lihat di lini pertahanan, ya kalau menurutku sih karena Harry Maguire absen, terus Leny Yoro dikabarkan cedera dan akan absen di beberapa pertandingan ke depan. Jadi yang mengisi pos bek tengah kanan menurutku Nocer Mazraoui. Terus untuk bek tengahnya ada Victor Lindelof dan bek tengah kiri ada Matthijs de Ligt. Mungkin itu susunan pemain yang ada di lini pertahanan. Mungkin di babak kedua ada pergantian pemain dan Eden Heaven akan dimasukkan. Lalu untuk di lini tengah ya, kita mulai dari duet gelandang tengah. Sepertinya ada Bruno Fernandes dan Manuel Ugarte yang mengisi posisi tersebut. Lalu untuk wingback kanan ada Diogo Dalot dan wingback kiri ada Patrick Dorgu. Nah, aku berharap dengan adanya Patrick Dorgu ini bisa sangat membantu ya, terutama untuk membangun serangan di sepertiga akhir. Dan yang terakhir, kalau kita melihat di lini serang, nah ini lini paling babuk ya teman-teman, paling menyedihkan menurutku. Seperti biasa, menurutku formasinya nggak akan berubah. Untuk penyerang kanan ada Alejandro Garnacho dan penyerang kiri ada Joshua Zirkzee yang akan menopang striker terbaik kita, Rasmus Højlund. Waduh, striker terbaik. Saking terbaiknya sampai jarang mencetak gol. Sangat disayangkan ya si Dobi nggak dimasukkan ke dalam skuad Europa League karena beberapa kendala. Tapi ya seperti inilah kira-kira susunan pemain yang akan tampil sebagai starter di laga dini hari nanti saat melawan Real Sociedad. Memang nggak terlalu meyakinkan, tapi kalau di kompetisi Eropa, menurutku para pemain Manchester United lebih bersemangat lagi untuk memenangkan pertandingan. Nah sekarang mari kita melihat di 5 pertandingan terakhir masing-masing klub. Nah ini menarik teman-teman, karena apa? Karena secara rentetan hasil sebetulnya nggak berbeda jauh. Kedua tim ini menurutku di 5 pertandingan terakhir sama-sama terseok-seok gitu loh. Bayangkan Manchester United di 5 pertandingan terakhir hanya meraih 1 kemenangan dan 3 kali hasil imbang dengan 1 kali kekalahan. Sedangkan kalau kita melihat Real Sociedad itu sama teman-teman, karena dari 5 pertandingan terakhir dia hanya meraih 1 kemenangan dengan 1 hasil imbang dan 3 kali kekalahan. Nah, ini jadi kedua klub ini sama-sama lagi buruk secara performa.
Tinggal kita melihat saja di laga dini hari nanti siapa yang paling buruk ketika dua klub ini dipertemukan gitu. Kok bisa-bisanya MU satu menang, satu kalah, tiga seri. Real Sociedad, Real Sociedad satu menang, satu seri, tiga kali kekalahan. Menarik ini, menarik. Kita lihat saja nanti di laga dini hari nanti ini siapa yang paling buruk dari kedua klub ini. Nah, selanjutnya kalau kita melihat catatan secara head to head ya antara Manchester United melawan Real Sociedad di 5 pertemuan terakhir, secara statistik sebetulnya Manchester United jauh lebih unggul. Karena apa? Karena Manchester United meraih 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan ketika bertemu Real Sociedad. Hal ini sudah membuktikan bahwasannya ya secara peluang sebetulnya Manchester United itu lebih besar peluangnya untuk meraih kemenangan. Karena kalau kita melihat berdasarkan pertemuan terakhir ya pekan lalu saat Manchester United memperoleh hasil imbang 1-1 di kandang Real Sociedad, itu secara gameplay menurutku Sociedad ini nggak terlalu ngepres ketika bertemu dengan Manchester United. Sebetulnya ya peluang untuk meraih kemenangan itu lebih besar di minggu kemarin itu. Kalau Manchester United bisa lebih klinis lagi, bisa lebih apa ya? Bisa lebih bagus lagi ketika berada di sepertiga akhir, bisa memaksimalkan peluang-peluang yang ada itu harusnya bisa menang. Tapi ya MU tetaplah MU gitu loh. Di lini serang pasti baku gitu loh. Nggak pernah jelas. Nah, tapi aku berharap ketika di Old Trafford nanti ya harusnya ya. Ini nggak tahu kenapa ya. Manchester United kalau main di kandang sendiri itu justru mengkhawatirkan gitu loh. Justru was-was. Seringkali kebobolan di babak pertama, kebobolan lebih dulu justru. Ini kan yang apa ya? Akhirnya mempengaruhi mental para pemain, ketenangan para pemain, kepercayaan diri para pemain. Memang MU itu nggak nggak suka kalau menang mudah itu. Kalau bisa yang sulit kenapa harus menang mudah gitu loh. Harus kebobolan lebih dulu, baru semangatnya lebih membara, baru keinginan untuk meraih kemenangan sangat terlihat, determinasinya baru sangat kelihatan. Tapi ayolah, ini kan sudah leg kedua. Momen-momen yang sangat krusial, pertandingan yang sangat penting. Jangan sampai para pemain ini ada individual error, terutama di lini pertahanan, Andre Onana. Jangan sampai terjadi. Harus benar-benar fokus selama 90 menit. Determinasi harus ditunjukkan sampai akhir pertandingan. Tidak boleh hanya bagus di babak kedua, tapi di babak pertama jelek. Babak pertama bagus, babak kedua jelek. Harus 90 menit tampil bagus, tampil maksimal, dan ini satu-satunya jalan kalau Manchester United masih ingin meraih keuntungan yang cukup banyak untuk persiapan membeli pemain di musim panas mendatang. Ya lewat kompetisi Europa League ini, syukur-syukur kalau bisa sampai final dan memperoleh trofi. Prediksi akhir pertandingan menurutku ya 2-1 bagi Manchester United adalah hasil yang sangat realistis di laga dini hari nanti. Mengingat lini pertahanan kita dan kiper King Andre Onana masih kerap melakukan blunder, sepertinya tetap ada kebobolan. Tinggal bagaimana para pemain di lini tengah maupun di lini serang ini bisa mencetak gol untuk menentukan kemenangan di akhir pertandingan. Mungkin itu dulu ya preview pertandingan di laga dini hari nanti antara Manchester United melawan Real Sociedad di kompetisi Europa League. Akan tayang jam 3 dini hari ya. Jadi kita akan menikmati sahur sambil melihat pertandingan Manchester United dan berharap di akhir pertandingan Manchester United bisa meraih kemenangan. Karena biasanya kalau MU main di Jumat dini hari itu biasanya lebih banyak menangnya gitu loh. Jadi Manchester United kalau di hari Jumat itu M-nya Mubarak United. Nah, makanya sering diberkahi keberuntungan ketika bertanding di hari Jumat. Mubarak United.
Ya, kalau teman-teman ada opini lain langsung tulis saja di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.